Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sana Pratama. Saya dari kelas 3E Teknik Informatika dengan NPM 20106311731. Nah, pada kali ini saya ingin menjelaskan tentang sistem operasi jaringan dalam memenuhi proyek ujian akhir semester komunikasi data dan jaringan komputer dengan dosen pengampu Pak Asep Solehudin MKOM. Yang akan saya bahas pada sistem operasi jaringan yaitu ada 5. Yang pertama pengertian, yang kedua karakteristik, yang ketiga penggunaan, yang keempat jenis-jenis sistem operasi jaringan, lalu yang terakhir ada fungsi sistem operasi jaringan. Nah, yang pertama pengertian. Sistem operasi jaringan atau Network Operating System adalah sebuah jenis sistem operasi yang ditujukan untuk menangani jaringan. Umumnya, sistem operasi ini terdiri atas banyak layanan atau service yang ditujukan untuk melayani pengguna seperti layanan berbagai berkas, layanan berbagai alat pencetak, printer, DNS service, HTTP service, dan lain sebagainya. Istilah ini populer pada akhir dekade 1980-an hingga awal dekade 1990-an. Nah, karakteristiknya itu ada 5 di sini. Yang pertama ada memiliki pusat kendali sumber daya jaringan, lalu memiliki akses aman ke sebuah jaringan. Yang ketiga itu mengizinkan remote user untuk dapat terkoneksi ke suatu jaringan. Yang keempat mengizinkan user untuk dapat terkoneksi ke jaringan lainnya atau misalnya internet. Melakukan backup data dan memastikan data tersebut tersedia untuk jangka waktu tertentu. Nah, ini penggunaan. Penggunaannya itu tugas umum yang biasa diasosiasikan dengan penggunaan sistem operasi jaringan termasuk administrasi pengguna, pemantauan terhadap keamanan sumber daya yang ada di jaringan, aktivitas perawatan pada sistem dan juga tugas-tugas yang berkaitan dengan manajemen file tertentu. Berdasarkan penggunaannya, terdapat 2 tipe sistem operasi jaringan. Yaitu tipe sistem operasi jaringan tersebut adalah sistem operasi jaringan yang berbentuk peer-to-peer dan juga klien atau server. Nah, ini sistem operasi jaringan peer-to-peer. Sistem operasi jaringan peer-to-peer memungkinkan pengguna untuk berbagai sumber daya maupun file tertentu yang berada pada komputer mereka, disertai juga dengan akses tertentu kepada perangkat lainnya yang ada dalam jaringan yang telah terhubung. Sedangkan sistem operasi jaringan klien atau server memungkinkan jaringan untuk memiliki fungsi dan juga mengaplikasikan suatu layanan pada suatu atau beberapa server komputer. Nah, komputer server akan bertindak sebagai pusat sistem yang memungkinkan pengaturan akses, sumber daya, serta keamanan bagi perangkat-perangkat yang terhubung. Sistem ini nantinya akan memberikan mekanisme yang akan menyatukan semua perangkat yang terhubung pada jaringan yang memungkinkan berbagai pengguna komputer untuk berbagai sumber daya yang dimiliki oleh mereka pada waktu bersamaan, tidak peduli di mana lokasi perangkat tersebut berada. Nah, sedangkan sistem operasi oleh jaringan klien atau server, sistem operasi oleh jaringan atau klien server yang umumnya digunakan oleh pengguna komputer adalah Windows NT, Server Family atau Windows Server 2000 dan 2003, Novel Network, dan berbagai sistem operasi berbahasa Unix, Linux untuk Windows 98, Windows 2000 Professional, Windows XP Professional, dan juga Windows NT Workstation tidak lagi digunakan oleh server, tetapi dapat digunakan untuk menyediakan sumber daya untuk jaringan seperti dapat mengakses file dan printer. Oke, ini ada beberapa sistem operasi yang sering dijumpai ya. Ya, ini gambarnya ada Unix, SUSE, Debian, Solaris, Red Hat, dan Network. Nah, yang pertama itu Banyan VNS yaitu Virtual Integrated Network Service. Adalah sebuah sistem operasi jaringan populer pada akhir dekade 1980-an hingga awal dekade 1990-an yang banyak digunakan dalam jaringan korporat. VNS pada awalnya dibuat berdasarkan protokol jaringan yang diturunkan dari Xerox Network System (XNS). Yang kedua ada Novel Network. Novel Network adalah sebuah sistem operasi jaringan yang umum digunakan dalam komputer IBM atau PC atau incompatible-nya. Sistem operasi ini dikembangkan oleh Novell dan dibuat oleh Novell Inc. Berbasis tumpukan protokol jaringan Xerox XNS. Novell Network dahulu digunakan sebagai Line-Based Network Operation System. Banyak digunakan pada awal sampai pertengahan tahun 1990-an. Yang ketiga ada Microsoft LAN Manager.
LAN Manager adalah sebuah sistem operasi jaringan yang dikembangkan oleh Microsoft Corporation bersama dengan 3Com Corporation. LAN Manager didesain sebagai penerus perangkat lunak server jaringan 3 share yang berjalan di atas sistem operasi MS-DOS. Yang keempat ada Microsoft Windows NT Server. Nah, Microsoft Windows NT Server menggunakan non-directed server sehingga memungkinkan untuk bekerja pada komputer server. Protokol jaringan menggunakan TCP, IP, dan Windows NT merupakan sebuah sistem operasi 32 bit dari Microsoft yang menjadi leluhur sistem operasi Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, dan Windows Vista. Windows 98, Windows 2000 Profesional, Windows XP Profesional, dan Windows NT Workstation. Yang kelima ada GNU atau Linux, adalah turunan dari Unix yang merupakan freeware dan powerful operating system, memiliki implementasi lengkap dari arsitektur TCP atau IP. Beberapa varian Unix seperti SKO Open Server, Novel Unixware, atau Solaris adalah turunan dari Unix yang merupakan freeware dan powerful operating system, memiliki implementasi lengkap dari arsitektur TCP/IP. Salah satu jenis varian Linux yang banyak digunakan untuk sistem operasi jaringan adalah Debian. Yang keenam ada Unix. Unix dapat menangani pemrosesan yang besar, sekaligus menyediakan layanan internet seperti web server, web TV server, terminal emulation, telnet, akses database, dan network file system atau NFS yang mengizinkan klien dengan sistem operasi yang berbeda untuk mengakses file yang disimpan di komputer yang menggunakan sistem operasi Unix. Nah, ada dua jenis sistem operasi jaringan. Yang pertama ada sistem operasi jaringan berbasis grafis ya. Yang kedua ada sistem operasi jaringan berbasis teks. Nah, ini ada sistem operasi jaringan berbasis grafis. Sistem operasi jaringan berbasis grafis sesuai dengan namanya, menggunakan tampilan gambar atau grafis untuk memudahkan proses konfigurasi atau penggunaan sistem operasi jaringan ini. Para pengguna tidak perlu untuk menghafal sintak-sintak atau perintah bahasa pemrograman tertentu yang biasa digunakan pada sistem operasi jaringan seperti yang ditemukan pada sistem operasi jaringan berbasis teks. Nah, yang kelebihan dan kekurangan sistem operasi berbasis grafis adalah sebagai berikut. Kelebihannya itu desain grafisnya yang lebih menarik, mudah digunakan, user atau friendly gitu ya, menarik minat pengguna gitu, berinteraksi dengan komputer secara lebih baik, terus resolusinya juga gambarnya yang tinggi. Kekurangannya itu membutuhkan memori yang cukup besar, sangat bergantung pada hardware, membutuhkan banyak tempat pada layanan komputer, terus kurang fleksibel. Nah, ini sistem operasi jaringan berbasis GUI atau grafis ya, ibarat kata. Ini ada Linux Red Hat, Windows NT 3.51, Windows 2200 NT 5.0, Windows Server 2003, Windows XP, Microsoft MSNet, Microsoft LAN Manager, Novel Network, ada sistem operasi jaringan berbasis teks. Nah, ini sistem operasi jaringan berbasis teks. Sistem operasi jaringan berbasis teks sesuai dengan namanya, menggunakan perintah berupa teks atau perintah DOS yang digunakan untuk menjalankan sistem operasi serta untuk melakukan proses konfigurasi. Para pengguna seringkali diharapkan untuk menghafal sintak-sintak atau perintah DOS yang sering digunakan agar bisa menjalankan sistem operasi jaringan berbasis teks dengan baik. Berikut merupakan beberapa contoh dan sistem jaringan berbasis teks. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan sistem operasi berbasis teks adalah sebagai berikut. Kelebihannya itu pengoperasiannya mudah, space yang dibutuhkan tidak besar, tidak memerlukan memori yang besar, kompatibel hampir ke semua software dan hardware. Kekurangan sistem operasi berbasis teks itu mode operasinya teks, tidak user friendly, tidak compatible atau terhadap software gratis. Nah, ini contoh sistem operasi berbasis teks. Di sini ada Linux Debian, Linux UC, Sun Solaris, Linux Mandrake, Knoppix, macOS, Unix, Windows NT, Windows 2000 Server, Windows 2003 Server. Ini fungsi sistem operasi jaringan yang ada menghubungkan sejumlah komputer dengan perangkat lainnya ke sebuah jaringan yang telah dibuat sebelumnya. Terus yang kedua ada mengelola sumber daya jaringan yang telah terbuat, terus menyediakan layanan tertentu bagi perangkat-perangkat yang terhubung jaringan ini, menyediakan keamanan jaringan bagi multiple user yang terhubung dengan suatu jaringan, membantu kemudahan dalam proses penambahan perangkat klien dan juga sumber daya lainnya, melakukan proses monitor status dan fungsi elemen-elemen suatu jaringan. Yang terakhir ada melakukan proses distribusi program dan juga update software kepada perangkat lain yang terhubung jaringan. Mungkin cukup sekian pembahasan kali ini ya tentang sistem operasi jaringan, kurang lebihnya mohon maaf.
Ihdinas siratal mustaqim wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.